Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua. Jadi tadi saya buka, saya tunjukkan supaya tidak salah nama. Tapi terus saya pesannya begini, kalau kamu sudah saya tugasi, kamu berani apa tidak? Semua bilangnya berani. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya. Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di dalam tataran yang saya perhatikan, dalam praktik wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban. Pentingnya ideologi dan konstitusi menjadi hal pokok yang dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan sebelum kita merdeka dan disingkat dengan BPUPK. Saya kalau berimajinasi untuk berpikir, dan sampai hari ini saya belum ada jawabannya, bagaimana mereka ketika berkumpul di BPUPK padahal belum merdeka, seperti tadi adalah namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Telepon belum ada. Lalu paling kapal. Pertanyaan saya selalu, dan saya mencoba mencari di dokumentasi negara, arsip yang sampai hari ini mungkin masih tercecer dan lain sebagainya. Kok mereka bisa kumpul? Ayo Pak Mahfud pikir. Saya terus cari jawaban sampai hari ini belum dapat. Kok bisa kumpul? Caranya bagaimana? Masih dalam penjajahan loh. Mau apa? Pakai apa coba? Kalau ngomong, apakah dulu tetap saja ada intel? Apakah tidak diinteli? Sudah pasti. Jadi coba pikirkan. Ini betul-betul sebuah pertanyaan menurut saya yang otentik. Karena kok bisa kumpul dan tidak telat? Bagaimana? Pakai sandi? Pakai spiritual? Atau apa? Terus jalannya pakai apa? Pakai kapal. Tentu. Lalu kapalnya berapa hari? Lalu kapalnya ada berapa banyak? Jadi maksud saya men-trigger dengan semuanya harus berpikir suasana pada waktu itu. Kalau kesimpulan saya yang belum menjadi kesimpulan utama, karena apa? Ini. Karena pasti semangat apa? Untuk merdeka. Bayangkan loh, itu juga bisa loh. Kalau dibubarkan, saya lalu bayangkan terus ditangkapi, masuk penjara masih untung. Kalau terus ditembak mati, lalu jiwa ini tidak ada pada kalian lagi, ya maaf ya. Jadi Mas Nanan sudah bilang sama saya,
nanti panggil saya Mama. Pidatonya karena banyak yang namanya media, jangan nyimpang ya. Iya Pak. Jadi disuruh nih baca ini. Kau jangan ketawa Adian, karena kok saya lihat tegang semua ya. Mungkin mikirnya gelombang ketiga saya masuk apa tidak ya. Karena tadi kan Pak Hasto bilang ada bagian yang emang kayak istimewa Jakarta, Jateng, Bali tadi sudah lega. Pasti Pak Koster sama Pak Giri tiap malam ngitung. Jadi tidak. Iya dong. Nah, itu pikiran saya, coba tolong diolah. Kok bisa? Lalu semangat itu sekarang tidak ada, saya lihat. Pada elit kita, sampai juga pada pemimpin yang ada dewasa ini. Lalu kemana ya? Kita baru 79 tahun loh. Saya sampai mikir-mikir tadi sama Pak Mahfud, karena beliau ahli hukum. Saya bilang, Pak Mahfud, ayo pikirkan. Yang namanya Amerika dengan Declaration of Independence itu sudah 200-an tahun. Saya nanya, amandemennya mungkin baru, let's say mungkin 5-6 kali. Indonesia, saya selalu bilang tulis sama wartawan, kenapa? Kita amandemen itu sudah 4 kali loh. Jadi kan baru 79 tahun. Jadi biar namanya Amerika yang kita bilang adalah liberal kapitalisme, tapi kok teguh kepada konstitusinya loh. Yang saya lihat rakyat Amerika kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya suka kok bisa ya sampai anak-anak kecilnya selalu begini. Coba bayangkan, diajari kayak gitu dan menyanyikannya luar biasa. Dan kalau ditanya, Bapak bangsanya siapa? Semua jawab apa coba? George Washington gitu. Dulu saya mongkok-mongkok. Saya pernah ke Amerika diundang hampir 40 hari. Jadi saya lihat, wah. So what about us? Lalu bagaimana kita? 79 tahun loh. Nah, makanya jadi skala prioritas itu diambil karena sejak tahun 1929 Bung Karno sudah memperkirakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan muncul ketika yang namanya Samudra Pasifik itu. Beliau bilang sama saya, dulu kenapa bisa begitu? Kita kumpul. Saya ndak tahu ya, mulai SD ini kuping saya. Mungkin barangkali beliau sudah melihat anak perempuannya yang nakal ini itu akan jadi pemimpin. Jadi mulai SD saya diajari yang saya kadang-kadang mikir ini kata-kata opo tau. Yaitu nanti kamu akan bisa melihat. Jadi terpaksa saya melihat tuh peta Indonesia supaya saya jangan terlalu goblok. Mana saya tahu itu Pacific Ocean. Nanti kalau Samudra Pasifik itu berwarna merah membara, kan beliau senangnya gitu. Maka disitulah yang namanya mata rantai, yang namanya penjajahan itu akan putus. Mana saya tahu penjajahan apa, tapi itu terus. Maka ibu-ibu masukkan terus ke anak-anakmu kebangsaan itu.
Saya lalu mulai SMP, yaitu saya bilang, saya lihat, oh di sana lah Pasifik itu membaranya karena apa? Karena perang toh, perang dunia kedua, gitu loh. Jadi kan saya langsung tahu, saya baca ensiklopedia. Lah kalian masa hanya ya sudahlah gituan ibu ngasihin gitu ngapain? Makanya saya bilang, aduh Indonesia yang ku cinta, masa keadaannya sekarang begini. Nah itu kenapa toh? Itu 1929 loh. Maaf saya agak batuk. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno. Kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledek dan menyambar membelah angkasa, dan kemudian Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan bom dan dinamit. Maka saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Buat tepuk tangan tuh yang keras. Gitu aja melempem. Jadi kamu tuh siapa? Tahu? Ibu juga suka ngetahan kalau disuruh lembut-lembut gitu aja. Tepuk tangan aja enggak. Itu membara loh. Saya baca gini aja membara loh. Masa kamu nggak pernah ada yang tahu diceritakan oleh orang tua? Yang namanya nenek buyut apa? Dulu pernah yang namanya rakyat saja berpakaian apa itu namanya karung goni. Jangan lupa kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Melempem, udah ada. Nah, dengan pernyataan tersebut Bung Karno sangat memahami bahwa pembentukan negara Indonesia akan berlangsung dalam suatu situasi penuh ancaman dan ketidakpastian. Memang iya. Karena itulah beliau sudah berpikir dari jauh-jauh hari bahwa ideologi dan konstitusi harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Itulah mengapa diadakannya BPUPK. Semua pada datang. Ya dari golongan-golongan, dari orang-orang Chinese, dari orang-orang turunan Arab, ada yang India. Kok saya tahu? Karena saya nanya sama bapak saya, yang kumpul waktu itu tuh siapa aja sih Pak? Semua mereka yang ingin jadi bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian maka dengan konsepsi yang matang penuh dengan sikap kenegarawanan itu semuanya tuh ada. Biar diskusi, biar debat, tapi bukan buat kekuasaan atau diri sendiri, tetapi untuk apa? Untuk Indonesia merdeka, tahu? Kurang keras. Tapi kamu jangan jadi pesuruh saya, mesti disuruh-suruh dengan semangat merdeka. Masa gitu aja nggak bisa melambang? Masa kamu nggak bisa hatimu tuh disuruh menggelegar, tahu nggak? Itu terasa di sini, gitu kayak kena listrik. Masa hanya untuk tepuk tangan aja sudah tidak bisa dan harus disuruh. Ya iya, coba bayangkan lo ya, saya tuh sampai bilang sama bapak saya, kenapa umur saya masih muda ya Pak? Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Wah, kalau ada waktu itu di situ keren deh saya. Iya dong, saya tuh udah berimajinasi sampai begitu loh. Supaya kalian tahu, anak muda,
Pikir kayak begitu juga mau dijadikan apa oleh kalian Republik Indonesia Raya ini? Hah? Nggak boleh saya ngomong gitu. Ya boleh dong. Kenapa? Saya boleh. Saya barang antiknya Republik ini. Nah tentu saja bayangkan ya, saya bayangkan wah diskusinya tuh kayaknya pastinya gue. Kalau saya tanya, loh saya kenal loh sama Pak Yamin, jadi jangan dipikir nggak kenal loh. Saya bilang, Om, kan orangnya tinggi gede. Om, kalau waktu itu ngamuk-ngamuknya kayak gimana? Kalau udah namanya yang namanya mau ngomong tuh sampai lupa bahasa Indonesia. Terus bahasa apa dong? Bahasa Belanda katanya. Iya, masa gitu? Lah kita kan dijajah Mega. Itu Profesor Yamin loh. Jangan dipikir saya nggak kenal banget. Gitu loh. Jadi ya saya tadi bilang saya ini barang antik loh. Jadi barang antik tuh apa? Ya loh. Jadi saya lebih tahu dari mereka-mereka yang sok tahu. Jangan bikin barang antik jadi marah ya. Dengan sikap tadi kenegarawanan. Iya. Oh sampai katanya ya marah-marah ya biar aja. Tapi di sininya tuh membara, tahu nggak? Saya bisa rasakan karena dikeliling saya dari kecil loh. Jadi kalau ibu saya bilang kamu tuh lucu loh jadi mainan. Kalau lagi rapat gitu kayak ratas gitu lucu. Jadi saya tuh digendong dari Bung Karno ke Pak Hatta, dari Pak Hatta. Oh gitu ya Bu. Oh iya, bayangkan. Jadi saya kayak boneka dong saya bilang. Iya, mereka juga lucunya apa? Kenapa ibu saya bisa bercerita? Karena pada waktu itu ibu saya sebagai First Lady boleh dengerin rapat oleh Bung Karno. Jadi dia bisa bercerita. Itu loh. Jadi saya bilang, wah kalau lagi seperti diskusinya ini apa ya keras. Katanya saya di gini-gininya itu juga jadi keras. Jadi saya bilang, aduh, jadi mainan dong saya di antara pendiri bangsa ini. Ini tidak bohong loh. Hah? Kalian mau membantah? Silahkan. Dengan pasal apa? Ya iyalah, gile. Saya sekarang suka ngomong gile. Emang gile, tahu nggak? Situasinya, gile. Nah, makanya akhirnya Undang-Undang Dasar 45 disahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Zaman segitu mereka tuh sudah bayangkan yang saya pikir ya, sudah apa ya, betul-betul menghargai rule of the game. Jadi bayangkan itu bisa terjadi. Coba kalau enggak, coba kayak apa? Enggak loh. Nah kita mestinya kan ikut seperti ini yang saya mau bacakan, bahwa rule of the game of the Republic of Indonesia ini harus dijalankan. Jangan bikin aturan-aturan sendiri. Betul apa tidak? Sip. Begitu luar biasa perjuangan para pendiri bangsa, maka Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan Konstitusi Negara adalah suatu ekstraksi, kristalisasi pemikiran yang begitu sempurna. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang jalan belakang, tidak ada yang pat-pat gulipat, tidak ada yang maunya hanya TSM. Ya coba pikirin dong, ayo Pak.
Itu apa bangsa Indonesia ya sekarang itu? Saya udah mikir nih, gue barang antik juga diginiin juga. Tapi kalau saya diginiin, saya gitu. Ya terlalu gila ini. Yang namanya sandiwara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, begitu luar biasa perjuangan para pendiri bangsa. Coba Toya, tadi saya bilang itu kristalisasi loh. Karena itulah konstitusi itu selalu harus memiliki ruh. Apa artinya? Tidak boleh diganggu gugat oleh seorang manusia Indonesia. Karena itu bikinan para pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara yang saya cintai.